Jangan pernah takut jatuh, karena hanya yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk mencari jalan yang lebih baik pada langkah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Al Mujadid Podcast, always in progress. Allahu Akbar. Patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah berganti teman-teman. Jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial dan istimewa, yaitu Ketua Organisasi Santri Pesantren Terpadu Al Mujadid periode 2023 dan 2024. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Alhamdulillah, inni bil khair. Sebelum itu kita untuk bisa mengenal Allah lebih dalam, kita kenalan dulu lah. Baiklah, perkenalkan, nama Ana Rizky Rinaldi, biasa dipanggil Aldi. Ya, Ana sendiri asal dari Ana Laut, dan sekarang alhamdulillah Ana memegang jabatan yaitu Ketua OSPM. Ya, karena kita hari ini teman-teman berpegang teguh kepada judul kita, yakni Ketua Organisasi Baru Pesantren Terpadu Al Mujadid. Gimana sih? Ada terpikir nggak sebelumnya jadi ketos gitu? Ya, untuk berpikir jadi ketos ya dari anak kelas 1 sampai sebelum terpilihnya kandidat, ya anak nggak ada kepikiran gitu bakal untuk jadi ketua OSPM. Sebenarnya kepikiran apa ketika kelas 1 tuh? Karena kan kok kita kelas 1 tuh pasti kan ada nih ngawal ani, berarti anak pengen ke alani gitu kan. Pasti ada kepikiran di kelas 1. Emang pengen jadi bagian apa sih waktu kelas 1, kelas 2 gitu? Ya karena anak kelas 1 semester 2 tuh udah mau berangkat lomba LP3, lomba pramuka LP3. Ya anak waktu tuh dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh anak pengennya tuh ya jadi ketua koordinator atau ketua bagian pramuka. Ya tapi ya takdir berkata lain, ya mau gimana lagi ya kan. Nah gini takdirnya. Karena udah jadi ketua SPM nih, pasti kita udah dipercaya, sudah diuji duluan. Pasti kita memiliki kesan menarik untuk bisa mengungkapkan kok bisa sih nah jadi ketua SPM itu. Kesannya gimana sih kalau udah jadi ketua SPM? Yang pastinya tuh ya pertama kali tahu bahwasanya kita tuh menang pemilu. Ya bahasa luar kan pemilu atau pemilihan umum secara umum. Karena kan ketos itu kan dipilih secara umum, tidak hanya langsung sekedar ditentukan, melainkan dipilih oleh seluruh santri bahkan ustadz-ustadznya. Nah, dan pada awalnya Ana dipilih, ya pasti semua orang pasti merasakannya, itu pasti merasa bangga atas diri sendiri. Ya dan setelah itu ya Ana berpikir bagaimana Ana akan melakukan atau menjalani amanah yang telah disampaikan kepada Ana. Jadi gini teman-teman, kami berdua ini masih kelas yang sama, di kelas 5 KMI. Jadi kalau Ana mau bilang kita nih teman sekelas lah teman. Jadi Ana tuh di bagian bahasa, teman Ana di sini jadi bagian ketua SPM. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Di Al-Haldi. Jadi karena kita itu udah jadi organisasi, pastinya kita tuh tidak lepas dari kata peraturan ataupun menjalani sebuah peraturan yang ada di pondok. Ana mau curhat sedikit karena Ana sering melihat dan sering terjadi juga teman-teman di pesantren-pesantren lain, setiap bagian yang udah diamanahkan di bagiannya sendiri itu sebelum tuh dia udah ngasih peraturan yang udah dia wajibkan kepada anggota dan menjadi kewajiban anggota, malahan dia itu
nggak menjalani kewajibannya sebagai apa yang dia suruh kepada anggota. Gimana sih? Nah ini nih bis. Nah, untuk diri Ana pribadi, untuk masalah yang menegakkan peraturan, yang pertama tuh Ana selalu mengintrospeksi diri Ana dulu. Ya, Ana bakal lihat dulu peraturannya udah Ana jalanin atau belum. Ana nggak bakal ngelarang santri atau ngehukum santri jika Ana masih melakukan peraturan, Ana masih melanggar peraturan tersebut. Ya misalnya makan berdiri nih, makan minum berdiri kan itu udah jelas ya, ada hadisnya la yasrubanna ahadukum qaiman. Dan jika Ana masih makan minum berdiri, ya Ana nggak mungkin lah ngelarang anggota. Ya, dan gitu juga yang lainnya, misalnya ngomong bahasa Arab Inggris tuh kita bakal mudah atau bakal lebih mempermudah kita jika kawasan kita tuh berbicara bahasa Arab Inggris. Jika kawasan kita masih berbicara bahasa Indonesia, menurut Ana pribadi itu masih susah untuk kita berbicara bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu karena masih banyak teman-teman Ana yang ngomong bahasa Indonesia nih, jadi Ana masih ya kadang masih ngomong bahasa Indonesia. Nah, makanya dari itu Ana nggak berani ngehukum anggota yang ngomong bahasa Indonesia. Nah, seperti yang Ana bilang tadi, Ana bakal ngelihat Ana dulu gimana. Kalau emang Ana masih melakukan yang Ana masih melanggar peraturan tersebut, Ana nggak bakal melarang anggota atau bahkan menghukum anggota. Begitu teman-teman, kita menerapkan sebuah aturan, kita introspeksi kita dulu. Ini nih jawaban yang paling Ana tunggu nih dari setiap organisasi. Dia udah menyuruh, tapi dia mengintrospeksi dirinya dulu. Ana bisa nggak ngelakuin ini ya, kan? Ya. Nah, itu pun dengan teman-teman. Kok emang udah bisa untuk melakukan hal yang ingin kita jadikan peraturan dalam kewajiban kita di bagian itu, kita mungkin sudah bisa mengajak ataupun anggota untuk bisa menjalani peraturan tersebut. Oke nih, karena ini ketua organisasi baru, mungkin Ana mau dengar sedikit proker-proker program kerja inti yang baru di tahun 2024 ini. Untuk proker baru ya, karena adanya beberapa perubahan dari tahun-tahun yang lalu, yang biasanya tuh pengurus asrama dari adik kelas atau adik di bawah kami setahun, dan tetapi tahun ini kita dibagi menjadi pengurus asrama dan juga pengurus organisasi nih. Ya, jadi kan sebagaimana yang kita sama-sama ketahui lah ya, seseorang yang paling susah diatur itu adalah adalah teman kita sendiri. Jadi yang biasanya kalau kita mengatur pengurus asrama itu masih mudah, masih bisa kita suruh mereka untuk menghadapi anggota, dan sekarang agak sedikit susah karena itu teman kita sendiri. Ya, jadi proker pertama Ana adalah gimana caranya Ana bisa buat mereka berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya. Ya, karena yang Ana bilang kendala tadi, mengatur kawan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, teman-teman. Ya, jadi untuk proker Ana yang kedua yaitu menjadikan atau melaksanakan absen pada setiap kegiatan. Ya. Karena di pesantren itu, jikalau kita kecolongan satu waktu saja kita tidak mengabsen anggota, ya pasti bakal ada yang melanggar. Ya, seperti mencabut atau bahkan bersembunyi untuk melakukan hal yang di luar peraturan seperti merokok atau lain seperti membawa handphone. Ya, maka oleh itu Ana pasti menyuruh atau mengingatkan kepada teman-teman Ana yang pengurus asrama dan juga bagian keamanan pastinya yang bertanggung jawab atas semua kegiatan, untuk memastikan semua anggota ada di tempat perkumpulan. Dan Ana bukan hanya sekedar menyuruh atau mengingatkan, tetapi Ana juga hadir di perkumpulan itu. Ya, karena kan seperti yang Ana bilang tadi, Ana
bakal mengintrospeksi ana dulu. Kalau misalnya ana masih nggak bisa lakuin ya ana nggak bakal nyuruh orang lain. Nah untuk proker yang ketiga, ya ana bakal membuat masjid itu sentralnya pesantren. Ya sebagaimana yang kita ketahui, namanya saja sudah pesantren. Ya pesantren itu pasti bersangkutan dengan yang namanya agama. Nah, jikalau suatu masjid masih tidak bisa teratur, masih tidak bisa diam, masih tidak bisa tentram di dalam masjid, bagaimana pesantren itu bisa dibilang dengan kata pesantren? Oke, baik. Jadi ana mau nanya nih, kayak mana cara ente bisa membuat ketentraman di masjid itu memang sentral seperti masjid emang betul-betul di pesantren? Ya pastinya tuh kan bagiannya dulu. Bagiannya atau yang biasa kita bilang bagian takmir masjid atau dikenal sebagai pengurus masjid, ya. Ana pasti bakal mengingatkan selalu mereka untuk terus turun ke anggota yang lain. Dikarenakan jikalau mereka tidak mengatur, siapa lagi selain mereka? Ya, karena kita nggak bisa mengharapkan adanya rasa bagaimana? Rasa kepercayaan diri. Rasa kepercayaan diri anggota itu bahwasanya mereka akan diam, rasa peduli mereka akan damainya masjid. Nah, jadi kita membutuhkan bagian pengurus untuk mengurus masjid, dan juga kita terapkan hukuman jikalau mereka ribut di dalam masjid. Dan alhamdulillah selama 6 menjabat sampai sekarang ini masjid masih damai dan tentram. Dan jikalau anda merasa tidak nyaman ataupun mereka membuat yang sholat, kan biasa ada sholat rawatib setelah sholat atau sebelum sholat, dan jika anda merasa yang sholat tidak nyaman, nah anda bakal menghukum para santri yang ribut, dikarenakan sebagai rasa hormat kita kepada orang yang sedang beribadah. Jadi gini nih, kan betul kayak ente bilang tuh, kalau paling penting tuh di bagian takmir nih. Kalau memang bagian takmir itu menyuruh orang sholat badiah, dia nggak sholat badiah, itu pasti pengaruh besar kali ke anggota, ya kan? Betul nggak? Ya betul. Nah, abis itu dia nyuruh sholat, nggak nyuruh sholat lah nih. Ceritanya dia itu jadi bagian takmir, dan pasti dia itu di masjid lah. Ketika dia dalam absensi itu nggak sholat subuh, anda mau cari cara kayak mana sih bisa kita buat betul-betul adok ini percaya dengan bagian takmir. Ya pastinya sama kayak ente bilang tadi, bagian takmir itu emang harus tekun dan disiplin di bagiannya dalam peraturannya. Ya. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit, pasti anggota itu akan mencolok. Oh, ini salahnya di sini. Masa anda nggak boleh buat salahnya? Gimana cara ente untuk menanggapi kesalahan? Ya sebagaimana yang kita ketahui ya, masalahnya pasti orang banyak berpikir, kenapa Allah ini suruh anak sholat ba'diyah qobliyah atau sholat rawatib sedangkan Allah tuh nggak sholat ya? Ya benar. Nah itu masalah yang paling banyak tuh. Dan yang perlu kita ketahui, mengapa mereka nggak sholat rawatib? Terkadang ada demi amanah yang telah diberikan pesantren. Ya, mereka bukan ramai, mereka bukan banyak, mereka hanya bertiga, dan itu pun mungkin ada yang berhalangan untuk datang ataupun untuk turun langsung mengatur anggota. Dan jadi kita harus bisa memahami karena amanah yang diberikan. Jadi maklum jikalau kita tidak melakukan sholat sunnah demi mengatur ketentraman dan kedamaian di dalam masjid. Dan untuk sholat sunnah itu ya bisa kita lakukan di luar masjid walaupun tidak terlihat oleh santri. Dan pasti santri bakal berpikir itu pasti nggak sholat. Nah itu adalah suatu pemikiran yang salah. Karena seperti yang Anda bilang tadi, demi mengemban amanah, ya kita bakal ngerelain atau bakal ngusahain semampu kita bagaimana amanah yang diberikan oleh pesantren itu bakal terjadi, bakal terwujud, dan bakal tercipta di masa yang kita pegang. Nah gitu bis. Jadi kembali lagi pasti ke masalah amanah, ya kan? Ya. Amanah pastinya kalau udah
seorang hamba itu udah dikasih hak amanah, pastinya kalau kita melanggar suatu amanah itu teman-teman ada mudaratnya dan dosa kepada kita sendiri gitu. Oke deh, karena kita bentar lagi udah naik kelas 6 ya. Dan kita masih mengemban amanah dan tugas kita di organisasi ini. Kebanyakan tuh ya di, kalau udah kelas 6 itu udah abang-abang kelas yang paling tinggi. Ana sering ngedapetin jarang masuk kelas, habis itu jarang ke masjid, kadang setiap kegiatan jarang datang. Ana mau minta saran dari ente, kayak mana kita cara mengubah pola pikir teman kita tuh biar dia memang bisa sadar bahwasannya dia itu jadi contoh loh, dia itu organisasi loh. Kayak mana organisasi itu, mungkin kalau emang kita bilang gitu emang nggak nampak anggota kayak jarang bolos masuk sekolah, mungkin bisa cabut dari sekolah. Tapi kan kita yang sadar sendiri, mungkin anggota ada yang melihat, dan inti juga sebagai ketua, coba inti kasih saran kepada Ana dan kepada teman-teman semua, gimana sih saran yang bisa kita buat untuk bisa merubah pola pikir teman kita? Ya, untuk pola pikir, semua manusia, semua orang itu kan pasti punya pola pikir yang berbeda-beda. Ya, benar. Ya, apalagi kita nih ramai, bis. Kita bukan hanya 20 sampai 23 orang, dan bahkan kita sampai 34 orang nih. Ya, tidak mudah loh mengatur 34 orang itu. Nah, jadi untuk masalah kehadiran mereka, ya yang udah pasti saya harus mengingatkan lah. Karena untuk memaksa teman sendiri itu tidak mudah, tidak seperti memaksa anggota untuk hadir pada perkumpulan itu. Tetapi kewajiban yang saya miliki adalah untuk mengingatkan mereka. Dan jikalau ada perkumpulan ataupun sholat yang biasanya itu sholat subuh, itu pasti jarang sekali ada pengurus untuk sholat subuh. Nah, jadi tugas saya di sini atau tugas Ana di sini adalah setiap subuh itu Ana pasti keliling ke kamar-kamar teman-teman saya, seperti kantor ataupun pengurus-pengurus asrama. Nah, jadi untuk subuh itu saya pasti bangunin mereka dan mengajak mereka sholat subuh. Nah, yang pertama adalah mengajak dan mengingatkan, itu tugas utama Ana. Dan jikalau mereka tidak mendengarkan atau tidak mau mengikuti apa yang Ana bilang, ya Ana mau melakukan apa, ya kan? Karena kan yang paling utama kerjaan Ana cuma mengingatkan, dan kita ketahui bahwasanya memaksa teman sendiri adalah hal yang paling susah sekali emang memaksa teman sendiri. Betul itu. Ya, jadi apa yang jikalau mereka tidak mau untuk pergi ke masjid atau misalnya perkumpulan yang pastinya ya saya bakal menyadari mereka, bakal membuat mereka itu menyadari bahwasanya mereka itu adalah sebuah contoh, dan hal yang patut dicontoh itu adalah hal-hal yang baik. Dan jikalau mereka melakukan hal buruk, maka bagaimana mereka akan menjadi seorang contoh atau husnul ya. Husnul apa itu? Apa itu namanya? Udah dengerin nah. Yang seperti nama-nama orang, nama-nama putri itu. Uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah. Nah, gimana kita akan menjadi uswatun hasanah kalau misalnya kita masih nggak bisa memberikan contoh yang baik kepada anggota-anggota atau adik-adik kita. Oke teman-teman, kembali lagi. Amanah itu susah diemban untuk dijalani dan dikerjakan. Karena sebuah amanah itu, karena amanah kita bilang tuh teman-teman langsung berjanji, bersumpah kepada Allah ya. Jadi kalau kita udah mengamanahkan suatu amanah, kita langgar, itu mudaratnya tinggi. Ana pun merasakan, Ana di bagian bahasa, Ana pasti adalah kendala di setiap bagian tuh. Ana mungkin paling susah tuh atur kawan Ana untuk ngomong bahasa
Nah, itu kan udah emang jadi hukum Allah. Emang udah ketetapan. Tapi apa yang terbenah dalam hati Ana itu? Ana pengen tuh pondok kita tuh berubah. Memang berubah sih. Tapi Ana pengen nge-change a world in the boarding school is now. Itu menjadi is amazing gitu. Mulai tengok orang, ngomongnya bahasa Arab, bahasa Inggris, nggak ada ngomong bahasa Indonesia. Tapi yang Ana takutkan itu, ketika udah kita ngemban sebuah tugas, malah kawan-kawan kita yang melanggar. Emang susah sih, betul kayak dibilang ngatur kawan sendiri. Yang perlu kita bicarain apa nih? Yang perlu kita bicarain tuh memang amanah susah dijalanin. Kayak mana coba pastinya di organisasi itu detik-detik akhir itu pasti ada banyak dari kita tuh udah malas untuk mengerjakan amanahnya karena bentar lagi udah turun pun ngapain kayak itulah. Kayak mana tanggapan inti ataupun kayak mana sih kita atasi masalah ini? Ya, kalau Ana pribadi, Ana ingin mencontohkan tahun alumni 2022. Ya, mereka ketika mau turun bukannya makin malas, malah makin panas. Ya, mereka makin menghukum anggota yang telat dan bahkan hukumannya tuh mereka bilang hukumannya tuh sebagai perpisahan, sebagai kenang-kenangan terakhir ya katanya. Ya jadi untuk menciptakan kenang-kenangan terakhir, ya kita harus memanaskan akhir-akhir dari bagian kita atau dari periode kita. Nah, gitu nih bis. Nah, untuk mengatasi masalah itu ya kita harus terapin di diri kita tuh makin akhir makin panas gitu. Jangan makin akhir makin lemot. Kiri. Karena kita udah menjelaskan semua organisasi, gimana sih organisasi di pesantren menjadi itu. Mungkin Ana anggap kita udah pada detik akhirnya untuk penjelasan masalah organisasi. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua udah paham kayak mana sih organisasi santri pesantren Terpadu Al Munjadid itu. Oke, untuk menutup podcast kita pada malam hari ini bersama Ketua Organisasi Santri Pesantren Terpadu Al Munjadid periode 2023-2024. Kita minta motivasi sedikit dari Al-Ah Ketua. Motivasi dari Ana untuk teman-teman yaitu jangan pernah takut jatuh, karena hanya yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk mencari jalan yang lebih baik pada langkah yang kedua. Jika hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Sebanyak-banyak atau sebesar-besar apapun masalahmu yang engkau lalui, janganlah engkau lalui dengan muka yang berkerut. Karena tanpa kau sadari, kerut muka tersebut dapat menambahkan lagi kerut pada pekerjaanmu itu. Hidup itu bagaikan mengendarai sepeda. Untuk mempertahankan keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak. Jangan merasa puas dengan apa yang hidup berikan padamu, tetapi buatlah hidupmu lebih bermanfaat pada orang lain. Sebagaimana yang Mahfuzat katakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya Pis, mungkin itu ya Pis motivasi dari Ana. Oke. Makasih banyak Al-Aldi atas semua motivasi dan kehadirannya pada malam hari ini. Bagi teman-teman semua, syukron ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.